Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sazi Aludin. Kali ini kita akan membahas aplikasi hasil dari tugas praktikum pemrograman web. Apa aja yang akan kita bahas nanti di video ini? Ada pertama, pembahasan prototipenya, kedua, struktur folder, ketiga, kita lihat database-nya kayak gimana, keempat, pembahasan aplikasi. Lalu, materi yang harus ada, pertama HTML, CSS, ada create, read, update, delete, dan ada session. Kita akan bahas dari prototype dulu. Kurang lebih prototipenya akan seperti ini. Awal mula dibuat suatu ide dan akhirnya jadi seperti gambar-gambar yang tampilin ini. Ini hanya sekilas saja, hanya melihat aja gimana sih awalnya dari pembuatan aplikasi ini, desain awalnya kayak gimana, dan ya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, struktur folder. Di dalam aplikasi ini kita memiliki beberapa struktur folder. Kita memiliki folder aset, function, view, dan satu file index PHP. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada database. Database yang kita gunakan sekarang diberi nama Allo Sultan sesuai nama aplikasinya. Di sini ada beberapa tabel yang sebenarnya ini nggak mencukupi, tapi setidaknya sebenarnya ini nggak mencukupi, tapi seenggaknya program bisa jalan dengan database yang digunakan sekarang. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan aplikasi. Aplikasi Allo Sultan dimulai dari halaman landing page. Di landing page terlihat beberapa tombol, tapi baru ada satu tombol yang dapat difungsikan, yaitu masuk dengan nomor ponsel. Di dalam landing page, kita akan melihat ada session start. Session start ini fungsinya untuk membuka session. Lalu di sini ada satu blok program yang isinya, jika session login sudah dibentuk atau sudah dibuat, maka silahkan lempar ke menu.php. Itu artinya, kalau kita udah login, kita nggak bisa ke halaman ini lagi. Jadi kita harus logout dulu, baru kita bisa balik ke halaman ini, atau kita belum pernah login sama sekali. Kita akan coba masuk dengan nomor ponsel, di sini akan pindah ke halaman login. Di halaman login, kita akan menemukan dua field form. Pertama ada field nomor telepon, kedua ada field password. Di login form ini, kita akan melihat ada di atas, seperti yang tadi di landing page sama. Jadi kalau kita udah login, kita nggak akan bisa kesini lagi. Di sini ada if post login, berarti kalau loginnya diklik, kalau tombol lanjut diklik, maka jalankan fungsi login dan kirimkan data post. Nah, di sini artinya kalau kita pencet tombolnya dan udah mengisi semua, baru kita bisa masuk. Nah, sekarang di dalam database kita udah punya satu data. Datanya itu 085, nomor yang ini, lalu password 123. Kalau kita lanjut, karena udah ada, kita bisa login. Nah, sekarang kita logout, maka dia akan keluar lagi. Nah, satu materi sudah selesai. Ya, session. HTML CSS ya udah juga ya. Lupa kita coret ya. Read juga barusan udah kita lihat di bagian yang read, di bagian function, read, select bintang from user. Select bintang from user ini udah read. Jadi read ini kita coret juga. Read-nya kita coret. Update, create, update, dan delete-nya belum. Untuk dapat menjelaskan create, update, dan delete, maka kita lanjut ke register. Register. Berarti ini ada, kalau belum punya akun, mari register. Ya, oke. Kita pencet, mari kita tekan register. Akan pindah ke suatu halaman yang isinya field pertama nomor telepon, field kedua nama lengkap. Nah, di sini prosesnya gini.
kita akan masukkan nomor telepon dan nama lengkap. Kalau nomor teleponnya belum ada, maka buat suatu token, dan nanti token itu akan kita gunakan untuk aktivasi nomor telepon tersebut. Coba kita masukkan nomor telepon yang udah kita punya tadi. Ada 085775 dan seterusnya, kita masukkan. Ini udah ada. Di dalam database, ini udah ada. Jadi, logikanya harusnya nggak bisa register lagi. Nama lengkap, Jalaluddin. Kita lanjut. Maka akan muncul suatu error, nomor telah digunakan, silahkan login. Oke, kita udah login tadi, kita nggak perlu login lagi. Sekarang kita ke nomor lain aja. Misal kita akan gunakan 085 dan seterusnya. Nama lengkap, administrator aja, bodo amat. Nggak penting namanya. Kita lanjut. Nah, di sini akan ada kode verifikasi. Kode verifikasimu ada di sini. Kita klik. 5075. Oke. Kita cek. Kalau berhasil masuk, buat session nomor telepon yang isinya data. Data ini nomor telepon tadi. Dan buat juga session bernama CD yang isinya kode yang telah dibuat tadi. Yang isinya random number tadi. Harusnya sebenarnya bukan lewat session, tapi dikirim langsung ke SMS atau ke email. Tapi sayangnya karena kita nggak bisa proses mailing, jadi ya udah kita masuk ke dalam session aja dan kita lempar ke dalam satu halaman tertentu. Tadi kita punya nomor 5075, kita lanjut. Nah, di sini langsung masuk ke form yang lain. Dan secara otomatis dia akan memanggil fungsi cek nomor ini, yang isinya ada nomor telepon, yang isinya telepon dari session nomor telepon, dan kodenya disimpan dari masukan kita. Di sini cek nomor udah masuk, disimpan dalam status error berupa status error. Ya, dari sini kita lanjut ke bawah. Kita nggak langsung masuk ke sini, tapi kita jalanin programnya lagi. Dan kita masuk ke dalam form yang lainnya. Di form, kalau session cek nomor telah dibuat, maka jalankan form ini. Jalankan form ini. Ini kita isi aja dulu. Username-nya. Ya. Passwordnya 123, tanggal hari yang baru kemarin, tempat tinggal, guys. Lanjut. Kita, oh ya, gini deh. Kalau ada yang belum diisi, gimana? Kalau ada yang belum diisi, nggak bisa ya ternyata. Oh, bisa ya. Masih lanjut. Lalu kalau belum diisi, kan tadi harusnya ada yang belum diisi ya. Nah, kita lanjutkan. Hey, ada yang belum kamu isi. Oke, berarti ketika ada sesuatu yang belum diisi, dapat di-restrict. Dapat dikembalikan kalau kita harus isi ini. Kita lanjutkan, semuanya udah diisi, harusnya masuk. Ya, benar. Sudah masuk dan kita langsung masuk ke dalam halaman menu. Nah, harusnya pembahasan kita dari seluruh materi tadi udah ada. Create udah, update-nya udah, dan oh, update-nya belum. Yang udah tuh delete-nya. Sekarang kita akan bahas update-nya. Seperti yang udah ditampilin di sini. Di sini ada menu.php. Di sini ada beberapa tombol dan ada beberapa bagian, ada chat, ada buat PNG, ada artikel yang masih belum bisa digunakan, ada media lain yang isinya WhatsApp dan email. Di sini bisa diklik sebenarnya. Terus di sini juga ada profile yang belum bisa diklik, belum bisa digunakan, dan ada logout. Kalau kita logout, maka kita akan keluar. Logout sudah, ada inbox, ada dua bagian, ada yang chat masih kosong, ya karena kita belum melakukan chat apapun, tapi ini belum bisa digunakan karena ya live chat nggak semudah itu ternyata.
dan adanya nanti kita akan lihat di janji. Di sini kita akan buat janji, tapi nggak bisa diklik ya. Wah, ini lupa naruh link nih. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat ke sini. Di sini karena chat belum bisa digunakan, ini baru hanya tampilan aja, dan ini diambil dari database. Dibuat janji ini juga sama seperti yang tadi, kita akan ambil dari dalam database. Nah, di sini ada data-datanya, namanya siapa, spesialisasinya apa, dan lain-lain. Nah, kita di sini udah bisa, kita mau pilih siapa nanti. Lalu di sini ada WhatsApp. Nah, WhatsApp ini bisa kita klik, nanti akan pergi ke sini. Lalu kalau dilanjutkan chat ya kita bisa chat ke nomor tersebut. Kita nggak akan chat karena itu nomor saya. Sekarang kita akan pilih satu aja. Mana ya? Kita akan pilih satu dari ini aja. Nah, kita pilih di sini ke lokasi via Google Maps. Nah, namanya Lim, ada kandungan, ada ke lokasi via Google Maps di jalan tersebut, dan ini kita bisa klik. Nah, ini dia. Jadi kita nggak akan panjang lebar sama itu. Kita akan lebih ke sini. Di sini pilih jadwal. Sayangnya di recording ini kita akan pilih jadwal. Tanggal berapa ya? Tanggal 9 bulan 1 jam 1 PM. Oke. Topiknya prakahamilan. Kita lanjutkan. Dia akan masuk. Kita isi dulu. Namanya pasien saja Uludin. Pasien saja Uludin. Tanggal lahirnya baru kemarin. Jenis kelamin laki-laki. Nomor KTP kita isi asal aja. Alamatnya kita isi asal aja. Kita lanjut. Di sini kita belum masukin data, kita belum kemana-mana, kita baru pindah ke halaman yang sama tapi di form yang berbeda. Di sini kita udah pernah berobat belum nih? Kalau belum, kita pencet belum. Kalau udah ya udah. Tapi saya belum, tapi saya klik udah. Memang anak jahil gini nih. Metode pembayaran kita pilih. Oh iya, di sini nggak bisa lihat. Di sini kita nggak bisa lihat apa aja metode pembayaran yang masuk. Di sini ada Dana Mandiri, ada asuransi, ada GoPay. Kita pilih GoPay aja. Nah, kita pilih selesai. Ada kode pembayaran. Kode pembayarannya sebagai berikut. Ini yang dapat kita gunakan nantinya. Kode pembayaran ini. Tapi sekarang nggak. Ini bisa di screenshot atau diapain. Tapi saya nggak akan screenshot. Nanti juga akan muncul lagi di tempat lain. Kita kembali. Di sini ada tombol merah. Ini harusnya menarik. Kita klik. Kita lihat. Di dalam sini ada di janji saya. Ini muncul semua. Harusnya nggak muncul. Harusnya kita sekali aja kan kalau buat janji, tapi karena tadi kita berulang-ulang jadinya masuk beberapa kali. Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita coba akan datang, tapi kita pencet selesai. Oke, kita udah selesai. Oh, dia belum. Harus reload nih kayaknya. Nah, kalau udah selesai nanti di sini akan muncul selesai. Berarti ada proses update di sini. Kalau udah selesai, terus coba kita batalkan. Dibatalkan, dan ini selesai juga. Berarti ada proses, di sini ada proses update. Ya, di sini ada proses update. Selesai. Oke, sebenarnya udah ya. Kita HTML CSS sudah, create, read, update, delete udah, session juga udah. Jadi sekarang mungkin kita akan akhiri aja. Memang masih banyak kekurangan di sini. Masih belum bisa digunakan, ini masih belum bisa diklik, terus artikel juga belum ada. Tapi nggak apa-apa, kita akan perbaiki nanti. Mungkin bisa diperbaiki nanti. Sekarang akhir kata dari saya segitu aja. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.